Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program acara Sering ringan, tidak ada yang keberatan. Alhamdulillah di sore yang sangat cerah dan istimewa ini kita kedatangan tamu yang istimewa juga. Beliau masih muda tapi sudah mengasuh pondok pesantren yang sangat luar biasa. Dan nanti bisa kita gali banyak pengalaman dari bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin atau mudir di suatu pesantren, tepatnya di Darussaadah Bogor. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Awwab El Ubadi. Masya Allah. Ustadz ya. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan beliau mengurus santri, kali ini beliau sengaja hadir di podcast kita untuk sedikit sharing lah. Karena ini kan sering sharing, kita harus sering-sering sharingnya. Karena dari keseringan sharing itu nanti kita akan dapat hal-hal yang insya Allah bermanfaat. Amin, amin. Dan bahasan kita kali ini yang ringan-ringan saja mungkin ya, karena tadi takutnya ada yang keberatan gitu kan. Baik Ustadz, bagaimana kemudian kalau sekarang ini kan mungkin kita lah sebagai generasi milenial itu menganggap puasa itu masih sekedar ya udahlah menggugurkan kewajiban saja gitu kan. Padahal kan kalau kita lihat banyak makna daripada bulan suci Ramadan itu. Ada Syahrul Mubarak gitu kan. Kemudian ada Syahrul Quran dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kemudian kita sebagai milenial lah, kita mewakili generasi milenial kemudian memaknai Ramadan yang kemudian selalu menghampiri kita. Iya, Masya Allah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan ini adalah kalau dibilang nikmat, ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat dahsyat. Kapan lagi kalau nggak di Ramadan kita ingat sama Allah. Yes. Banyak sekali kita meninggalkan jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Ketika bulan Ramadan datang, ini salah satu-satunya nikmat yang Allah kasih untuk kita yang terlalu sering jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih untung kita dikasih Ramadan. Makanya saya melihat Ramadan, memaknai Ramadan ini adalah nikmat yang sangat besar. Salah satu nikmat yang Allah kasih terhadap muslim, terhadap mukmin, terhadap umat manusia, umat Islam di dunia ini, untuk bagaimana caranya kita memaknai Ramadan dengan sebaik-baik makna, gitu ya. Kita mengenal Ramadan Syahrul Quran, kita mengenal Ramadan Syahrul Barakah. Ada satu yang saya kira sering terlewat karena tidak dirasa-rasa, yaitu adalah Ramadan ternyata erat dengan syukur. Masya Allah, wah ini keren nih kayaknya nih. Iya. Berarti bisa Syahrul Syukri. Syahrul Syukri, Masya iya, Allah. Masya Allah. Memang erat sekali Ramadan dengan Syahrul Syukur. Karena ya paling simpelnya adalah kita dipertemukan Ramadan itu sudah menjadi nikmat yang sangat besar yang didamba-dambakan. Bahkan saya pernah mendengarkan satu nasihat dari salah satu kiai saya di Cirebon itu, ketika kita di awal Ramadan itu berniat menghatamkan Al-Quran gitu ya, menghatamkan Al-Quran, di pertengahan Ramadan qadarullah ajal kita diangkat, maka kita terhitung sebagai orang yang telah menghatamkan Al-Quran. Itu kan sebagai power Ramadan terhadap kita sebagai umat Islam. Masya Allah, seperti itu. Dan syukur itu, ya kalau saya menyimpulkan syukur itu adalah harus dirasa-rasa, Ustaz. Karena kalau syukur tidak nikmat itu harus dirasa-rasa. Kalau nikmat tidak dirasa-rasa, syukur nggak timbul rasa syukur dalam diri kita. Padahal syukur ini kan salah satu sifat Allah. Innallah wallahu syakurun halim. Ya, Allah maha membalas bagi orang yang senantiasa bersyukur. Allah maha memberi daripada orang senantiasa bersyukur. Bahkan sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi Nuh alaihissalam, dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Masya Allah. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi yang bisa kita teladani kesyukurannya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sebagai sosok yang perlu kita teladani, gigih, kuat dalam agamanya. Dan beliau syakiran li an'umih. Ya, senantiasa bersyukur setiap nikmat yang Allah berikan. Masya Allah. Apa fadilah dan jawaban dari Allah ketika bersyukur? Ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Allah kasih, Allah pilih, Allah tunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi erat sekali syukur itu.
Masya dengan Allah. Ramadan. Sama satu lagi mungkin wa qalilun minasyakirin. Allah ya Rabb. Sangat sedikit orang-orang yang Sangat sedikit. bersyukur. Banyak orang yang ketika mendapatkan musibah mudah bersabar, tapi ketika mendapatkan nikmat Lupa sangat bersyukur. susah bersyukur. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Makanya Nabi Sulaiman itu minta sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mat Allah. Nabi Sulaiman aja minta untuk menghadirkan syukur dalam diri. Ya Allah, gimana kita hamba. Makanya Ramadan ini kita jadikan momentum untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyampaikan banyak dengan dalam Al-Qur'an, ketika nikmat Allah berikan jarang yang bersyukur sama Allah. Ya Allah. Saya kapan hari itu lihat ini Ustadz, lihat slide di Instagram, ya potongan ayat. Ketika saya dengar, Masya Allah ini benar adanya. Wa qul limanil arda wa ma fiha in kuntum ta'lamun sayakunu lillah qul afala tadhakkarun. Allah tuh yang punya bumi. Kalau kamu tahu, gitu. Sayakunu lillah. Allah mengatakan qul afala tadhakkarun. Kamu apa enggak memikirkan itu, gitu ya? Dan di lanjutnya juga apa itu namanya masih dalam ayat yang sama itu kan, masih dalam surah yang sama kan, apa namanya kul man biyadihi malakutu kulli syai', kan di sebelumnya tuh kul man rabbus samawati, man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim. Saya quluna lillah Qul afala tattaqun. Masya Allah. Ini kan Allah mengatakan siapa memang Tuhan semesta alam ini, ars di luar bumi siapa? Saya kunulillah. Allah mengatakan qul afala tattaqun. Apakah kalian tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini kita sudah masuk ke Ramadan ke berapa Ustaz? 22. 22. Ada yang 22, ada yang 23 ya. Makanya kan di Indonesia kan unik. Jadi kan mulainya berbeda, tapi insya Allah tahun ini kita akan lebaran bersama. Makanya kalau untuk memburu malam Lailatul Qadar ini kita anggap aja dari 19 sampai dengan 29 itu, kalau ganjil pasti ganjil bersamaan, kalau genap bersamaan. Jadi mendingan kita hajar semua di 10 terakhir ini. Anggap saja menjadi setiap malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Dan ini mungkin bisa kita jadikan bentuk rasa syukur kita gitu kan, betul. Dengan mengejar apa namanya Lailatul Qadar itu. Bahkan sampai di detik ini aja kita masih diberikan nikmat berpuasa. Sebenarnya puasa itu kan nikmat. Betul. Makanya di ayat puasa itu, di ayat keduanya ya memadu la'alakum tashkurun. Lagi-lagi apakah kalian untuk kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadi memang erat rasa syukur ini dengan Ramadan, dan lagi-lagi syukur itu nikmat itu dirasa-rasa. Masya Allah. Kalau nggak dirasa-rasa syukurnya nggak timbul dan nggak ada. Betul. Masya Allah. Usinapsi wa iyyakum Ustaz. Masya Allah. Ini juga jadi mengingatkan bahwa kualitas seseorang itu sebenarnya dinilai dari bagaimana sikapnya saat atau kesabarannya saat dia tidak punya apa-apa, dan kesyukurannya saat dia punya segalanya. Betul. Wah, ini makna kata yang simpel tapi maknanya sangat mendalam sebenarnya. Apalagi kalau misalkan semua milenial kemudian menyadari bahwa pentingnya syukur, mungkin ya saat ini Indonesia sudah Masya Allah benar. Mereka manfaatkan waktu belajarnya dengan baik. Yang mahasiswa manfaatkan waktu kuliahnya dengan baik. Karena banyak sekali orang yang belum mampu untuk masuk ke perkuliahan. Jadi sehingga makna waktu pun erat. Mereka memanfaatkan waktu dengan baik. Itu termasuk bagaimana amma bi ni'mati rabbika fahadits. Fahadits itu nggak cuma menyampaikan, membicarakan, tapi merealisasikan dalam kehidupan. Masya Allah. Terus bagaimana kan Ustadz ini kan pengasuh pondok pesantren. Nah, kemudian santri ini kan butuh kesabaran lah untuk mengasuh para santri. Betul. Ya ini kan kadang-kadang sabar sama syukur ini kan nggak bisa dipisahkan. Ini bagaimana mensiasati di usia muda, harusnya bisa terbebas untuk kesana kemari, bergaul dengan siapapun juga gitu kan. Ini dikasih amanah untuk kemudian kita harus mengasuh anak orang lagi gitu kan, anak kita gitu kan. Betul. Ini bagaimana apakah nanti muncul juga kesyukuran gitu, Betul. Selain saya
teringat satu qaul ya. Saya lupa dari siapanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idza asabatid darra sabaru wa idza asabatisy syarra syakara. Ketika kita mendapatkan musibah, darra itu ya bahaya ataupun sejenisnya, maka bersabar. Wa idza asabatisy syarra syakara. Ketika mendapatkan ya gunjingan, mendapatkan ujian yang sangat dahsyat, nah itu syakar, bersyukur pada Allah Subhanahu. Bukankah Nabi Nuh alaihissalam ketika mendapatkan musibah, mendapatkan tantangan, makin meningkat syukurnya. Itu menjadi apa ya? Menjadi pegangan saya untuk bagaimana menjadikan pondok pesantren Darus Saadah ini wadah untuk melatih diri sebenarnya, Ustaz. Melatih diri sabar. Iya. Dan masya Allah memang lembaga pendidikan itu menurut saya salah satu tempat untuk bagaimana menata sabar. Betul. Kayak bagaimana menghadapi santri-santri, bagaimana menghadapi masyarakat, tidak terlepas daripada itu, dan bagaimana menghadapi kondisi-kondisi yang di luar prediksi. Masya Allah. Dan itu bisa kita sampaikan juga jadi apa namanya syahrut tarbiyah. Syahrut tarbiyah. Iya. Banyak banget pendidikan Ramadan ini. Banyak banget pendidikan di Ramadan. Pendidikan iman, pendidikan apa namanya fisik, betul. Pendidikan dan sebagainya gitu kan. Akal juga termasuk. Akal, jasa. Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Wah, sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk para pemirsa kita dan juga kita semua. Amin, dan mungkin sebelum kita tutup ada pesan untuk pemirsa kita bagaimana kemudian agar menjaga rasa syukur kita. Abdul, saya mendapatkan satu qaul juga ya. Saya pernah mendengar satu qaul dan ini sangat indah sekali. Man arada anisan fallahu yakfi. Man arada jalisan fal Qur'anu yakfi. Man arada al-ghina qana'ah yakfi. Wa man la yakfi la hadha wa la hadha fannaru yakfi. Masya Allah. Kalau kita pengen idza arada anisan, ketenangan, Allah sudah cukup membuat kita tenang. Man arada jalisan fal Qur'anu yakfi. Kalau siapa yang membutuhkan pertemanan, Quran cukup menjadi teman kita. Man arada al-ghina, kekayaan, qana'ah yakfi. Allah kasih cukup kita, cukup harta, cukup kesehatan, cukup pekerjaan. Itu sudah menjadi kecukupan bagi kita. Man la yakfi hadza wa la hadza fannaru yakfi. Kalau ada orang yang nggak cukup ini, neraka cukup baginya. Masya Allah, dalam banget itu. Masya Allah. Allah ya Rabb. Masya Allah, sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ataupun kita diskusikan hari ini juga menjadi menambah pengetahuan ataupun menambah wawasan bagi para pemirsa kita, bagaimana kita mengelola rasa syukur kita. Dan janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang bersyukur niscaya akan dilipat gandakan nikmatnya gitu kan. Bahkan ada satu qaul juga yang mengatakan bahwasanya bentuk rasa syukur itu akan membanyakkan yang sedikit dan memberkahkan yang banyak. Masya Allah. Itu dari rasa syukur itu kan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Allah berkenan untuk menerima seluruh amalan-amalan kita, terutama puasa dan rangkaiannya, dan kita menjadi hamba Allah yang lepas dari bulan suci Ramadan menjadi hamba yang diampuni dosa-dosanya. Baik, demikian tetap pantengin terus program acara kita. Sering ringan, biar gak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.